Itu pagi itu datanya Berita salah Wahyu, satu penulis Bapak. terbanyak itu adalah Ibu Rita Wahyu. Tapi masih ada penulis yang lain. Oke, Aduh, berarti ini orang Yayasan memalukan Lembaga kamu Sabda ini ini. salah ya? Itu nggak Salah bisa ya? dipercaya. Nggak bisa. Ayo. Oke, berarti Itu di hak sini saya untuk tidak mempercaya. Alkitab Sabda Kasih ini dong juga di salah kamar ya? yang besar. Aduh. Alkitab Sabda berarti salah Teman-teman juga ya? perhatikan ya, di Pak, ada woi. 357 mata memandang, tidak mengizinkan saya mempresentasikan. Izinkan kitab Ayub ditulis oleh Ayub. Udah lihat, Bapak kamu ini. jangan gelisah. Kamu Siapa ini yang Mazmur. gelisah? Masa Ya, denger data Mazmur, artikel penulis pribadi Daud, kok gelisah? Salomo dan lain-lain. Aduh, Asal Bu Rita ini aku Wahyu. tunjukkan kamu. Pak, Bu Kamu Rita jangan Wahyu itu memalukan tritung, kamu. Pak. Ngapain Amsal diambil tritung, Pak? penulis Oi. Salomo. Pak. Kamu jangan mulai framing jahat kamu. Bu Rita Wahyu itu tritung, Pengkhotbah Bapak itu bukan penulis tritung. Salomo. Aduh, kamu malah Bu Rita Wahyu itu tritung apa? Hidung Coba Agung saya tanya, Pak. penulis Salomo. Coba saya tanya. Jangan dipindahin ya. Coba Buktikan saya semua nih. tanya. Coba Yesaya saya tanya. penulis Yesaya. Ye, Aduh, memalukan malu kau buzzer. ini data semua ini ya. Sarapan pagi. Waduh. Coba saya tanya, Pak. Bu Rita Wahyu itu tritung. Penulis Yeremia. Pak, cuy. Sudah. Pak, gantian Aduh, ngomongnya. kamu ini memalukan Gantian ngomongnya, kamu. Pak. Iya, diem ya. Gantian ngomongnya ya. Oke, saya ngomong host. Gedein saya host. Oke. Sekarang saya tanya ke Pastor Ben ya. Oke, nah gitu dong diem Pastor Ben ya. Oke. Sekarang saya tanya ke Pastor Ben. Silakan dijawab Pastor Ben. Bu Rita Wahyu itu Tritunggal atau Yesus only? Jawab, Pak. Diem. Jawab, Pak. Tritunggal atau Yesus only, Pak? Bu Rita Wahyu itu, Pak. Pak, nggak kedengeran suaranya. Suaranya nggak kedengeran. Nah, kan Saya- bingung kan? Kita tungtung nggak punya urusan. Itu iman Loh, dia. itu denominasi yang berbeda dengan Bapak. Itu denominasi yang berbeda dengan Bapak. Jangan gitu. Tadi kamu bilang satu denominasi. Itu bukan interdenominasi, Pak. Kalau data yang saya bawakan ini interdenominasi. Bapak tahu nggak apa Oke. itu interdenominasi? Kamu bilang Ibu Rita Enggak, Wahyu Bapak tahu nggak apa itu interdenominasi? Saya tahu. Saya tanya. Tahu nggak Bapak artinya interdenominasi? Coba nggak tahu. Coba kamu jelasin apa interdenominasi. Astagfirullah, Jangan-jangan kamu sendiri interdenominasi salah. itu Ya, tanpa ya, oke. dibatasi oleh denom tertentu. Oke, benar, Tuh, benar itu, denom. benar itu, Sekarang benar. saya Itu tanya ke benar, Bapak. itu Bapak benar. Takutnya sekarang kamu saya tanya. nggak tahu. Bapak denomnya Tritunggal atau Yesus only? Jawab. Saya GO, denom GO saya berada. Jesus only. Sekarang saya Ini tanya. kasih dong Bu ke Rita layar Wahyu. yang besar dong, biar saya lanjutkan ini sumber-sumbernya. Nggak usah Aduh, kesurupan. ini Nggak usah udah saya- kesurupan. Sabar. Nah, Bu Rita Wahyu, ya gitu dong, diem, pinter gitu loh. Gitu kan ganteng, Pak. Ya kan. Bu Rita Wahyu, denomnya apa? Jawab, Pak. Jawab, Pak. Jangan diem ya. Jawab, Pak. Bu Rita Wahyu, denomnya apa? Tritunggal. Nggak bisa jawab, dia diem. Nggak tahu kalau di mute. Kasian ya. Jangan dong, kamu nggak. Kali itu bukan denom. Aduh, memalukan Loh. orang ini. Ya sudah, Tritunggal terserah, itu ya bukan sudah. denom. Aduh, Sekarang memalukan saya saya tanya. ini. Sekarang saya tanya Yoel keimanan penulisnya, Pastor Ben. Yoel. Sekarang saya Oke, tanya. Amos penulisnya Amos. Sudah. Kabur-kaburan Obaja penulisnya Obaja. kabur Oke. dia. Kabur. Nah, makanya diem ya, Pak. Gantian ngomongnya ya. Malu kan Bapak kan di sini kan kalau ketemu Ardiansa malu gitu loh. Nah, ini saya injili Mika Bapak penulisnya ya. Mika. Oke, Udah, aku ini itu nggak sedenom sama Bapak, nggak usah kemana-mana. Bapak bukan penulis Tritung. Nahum. Bapak bukan Tritung, Iya. nggak usah percaya Tritung. Oke, woi. Habakuk penulis Habakuk. Bapak bukan Tritung, nggak usah percaya Tritung, woi. Bapak itu bukan Tritung, Pak. Nggak usah percaya Tritung. Ada sopan santunnya sih, memalukan Loh, kamu ini. ya makanya Jangan sekarang kasih ini penulis Bapak itu bukan Hagai, Tritung. penulis Hagai, sudah. Sakarya penulisnya Sakarya. Bapak Maleakhi itu bukan penulisnya Tritung, Maleakhi. bukan Tritung. Sudah. Ternyata Sekarang Matius. sejauh ini Matius membidat-bidatkan penulisnya Tritung, Matius. menyalahkan Dengar dulu ya. Tritung. Ternyata Markus datanya penulisnya diambil oleh Yesus Markus only. penulisnya Yohanes Markus. Wah. Lukas penulisnya Lukas. Yesus Ya, only. oke.
Yesus Yohanes only, penulisnya Rasul membidat-bidatkan Yohanes. Tritung, Kisah gak suka para rasul sama Tritung, penulisnya menyalah-nyalahkan Lukas. Tritung, Iya, ternyata kamu jangan pada saat gelisah, kamu sekarang Roma mengambil penulisnya data dari Paulus. Tritung. Oke, Ini 1 namanya Korintus penulisnya munafik. Paulus. Ini aku sebut semua yang sampai Ini waktu ya namanya, kawan. 2 aduh, Korintus parah, penulisnya pastor ini. Paulus. Oh, kan, Sudah oh, kan. Galatia Oh, kan. penulisnya Oh, kan. Paulus. Itu datanya Tritun, Bapak. Bapak ngapain ngambil Tritung, woi? Aku sebut nama penulis-nulis kitab Iya. semua. Filipin, iya. Itu datanya Tritung. Penulis, Coba tunjukkan Filipi kepada adalah saya Paulus. sumber Terus dari lanjut. Jesus only, Pak. Kolose penulisnya adalah Tunjukkan Paulus. data kepada Terus saya Jesus only, Pak. Tesalonika penulisnya Bapak ini adalah nggak denger ya? Paulus. Bapak nggak Lanjut. denger ya? Iya, 1 Bapak 2 mau Tesalonika Bapak mau kabur malu ya? Bapak mau kabur malu ya? penulisnya Paulus. Nah, malu kan kena Ardian. Saya ini baru tanya penulis loh. Saya belum tanya transmisi loh, Pak. Saya belum tanya transmisi loh. Penulisnya Paulus. Oke, Sudah, oke. oke. Filemon penulisnya Paulus. Baik, ya udah saya oke. ngalah. Selanjutnya, Sekarang saya tunggu tanya, Pak. sebentar. Dari Ibrani, kok Anda sekarang saya mengalahkan. ngalah. Dengar Sekarang saya kawan-kawan ngalah bukan mengalahkan. berarti saya kalah Ibrani ya. Saya ngalah penulisnya biar Paulus. diskusinya berkembang. Ya, oke. Biar diskusinya. Sekarang saya tanya, Pak. Oke, Ini saya selanjutnya tunjukkan sudah. data. Ya, 1, 2 Petrus ya. penulisnya Petrus. Sebentar, ini belum Diem, selesai. Pak. Ini udah. Ini ya, sekarang saya tanya kepada Bapak ya. Oke. Sekarang tolong jelaskan kepada saya transmisinya ya dari mulai Kodeks Sinaiticus ini sampai ke Yesus, Pak. Silakan dijawab, Pak. Silakan. Siapakah yang mentransmisikan dari mulai Yesus sampai ke Kodeks Sinaiticus tahun 360 Masehi? Ya, Yohanes. Coba. Jadi jelas ya kawan. Jadi Apanya sumber jelas? saya, data saya adalah Itu website datanya Tritung, Bapak. Datanya Tritung itu bukan datanya .id ya. Jadi sumbernya ya. Jadi itu Loh, sumber sebagai apa? maskal knowledge saya. Sumber Jadi jangan apa? dibilang Pastor Ben tidak bisa menjelaskan penulis-penulis kitab suci Pastor Ben. Oke, karena room ini kurang adil, nggak tahu sopan santun. Permisi ya Takut kawan ya? dengan Mau kabur? dengan Iya, kecewa. kabur. Enggak, Anda tidak ada ilmunya. Ya, dia Kabur sudah dia. bilang tadi, Kabur dia. dia sudah Ya, kabur. kalah ya. Ya, Dia sudah ya, kalah. ya. Yang tadi sudah Ya, kabur. kalah Ya, menghadapi kabur. Pastor Ben. Saya buktikan Ya, lewat ya, kabur. bukti yang Ya, ya, sahih kabur. sebagai maskil Ya, knowledge kabur. bahwa kitab-kitab Ya, kami kabur, atau perlu saya Bapak. bacakan Ya, lagi dari kitab Kejadian. kabur. Ya, Ya, oke, selamat ya, kabur. Selamat tinggal ya. kabur. Kabur. Ya, Kabur. Ya. Aduh, susah. Kalau memang sama pastor botol itu susah. Aduh, parah. Yang saya bawakan data dari organisasi, data dari yayasan diakui oleh LAI, yang dia bawain data pribadi punyanya Burita Wahyu. Kucluk. Masalahnya dia JO yang dibawakan Tritung itu bang. Datanya data Tritung. Sehari-hari dia nyalain Tritung. Pas waktu butuh dia ngambil datanya Tritung. Aduh, Ya itu lah namanya pastor odong-odong. Iya, parah. Kalau lagi santai Tritung beda disarankan aja. Dia kan gitu. kejepit, Iya. baru Begitu kepepet udah Tritung yang dipakai. Iya, makanya itu. Kalau yang data yang saya sebutkan sudah jelas teman-teman ya, tertulis interdenominasi, artinya tidak membawa satu aliran apapun dari gereja manapun, tidak. Ya, ini udah jelas ya, ini ya. Ntar dulu aku bukain ya teman-teman ya. Nih ya. Oke, YLSA memanfaatkan serta menggunakan media komputer dan internet agar dapat digunakan secara bebas
gratis oleh masyarakat Kristen Indonesia. Ingat ya, Kristen Indonesia tanpa, nah ini dibatasi oleh denominasi atau aliran gereja tertentu yang disebut interdenominasi. Begitu saudara. Data itu harus umum. Data nggak boleh khusus sifatnya. Kalau Anda Jesus only, Anda ambil data dari Jesus only, dan juga Anda ambil yang membantah yayasan ini. Jangan Anda membawa data perorangan untuk membantah data yayasan. Itu namanya kuceluk. Lanjut. Iya Gurunda, Masya Allah. Iya, dia udah kepepet itu. Udah malu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi yang konten yang mau naik ini ada 2 slot ini. Silakan ajukan pertanyaan nanti dinaikkan. Terima kasih. Ya, oten-oten yang di bawah mau naik silakan. Mumpung di sini ada Gurunda mau diskusi. Kitabnya belum jelas, sudah membahas tentang ketuhanan. Di mana ketuhanan diambil kalau bukan dari kitab? Hah? Kitabnya aja nggak jelas siapa yang nulis. Ayo. Aduh. Banyak data saya itu. Ada Gurunda Moto. Waduh, ampun Gurunda Moto. Saya hanya menunjukkan data. Afan ya Gurunda Moreh. Afan, mohon dimaafkan. Yuk lanjut. Coba. Tadi tuh pendeta ya? Iya. Ya apa mak ini ya? Iya, pastor itu. Pastor. Iya. Ya, teman-teman yang di bawah, Pastor di bawah. jangan pelit kali ya. Ada Gurunda Moto. Gurunda Moto naik Gurunda. Gurunda Moto. Silakan Teman-teman Moreh yang Moto. ini Bang Rizal di bawah dulu Bang Rizal ya. Biar naikkan Assalamualaikum Moreh. Host gedein dia host. Host gedein Gurunda Moto host. Enggak, jangan. Udah. Ya, Afan Moreh. Kualat dia kapok dia ketemu Mas Ardi itu. sebenarnya pun tadi sama saya udah kayak gitu. Kayak mana? Emang kayak gitu otaknya ada. Aduh. Mau lari mau lompat kodok. Kalau mau nyekak itu Bang Muhammad Aji ya, kalau mau skakmat itu jangan skakmat melalui argumentasi, skakmat melalui data. Ada nggak datanya gitu? Kalau argumentasi ya kayak anak batak kan bisa muter-muter. Kalau ditanya datanya mana? Nah, itu. Iya, tadi datanya Bang, datanya saya minta. Mentok-mentok. Ini kuis tadi. Yesus Malah Oni Bang, ngambil data Tritung. Iya. Iya. Kan membidatkan Tritung tapi datanya dipakai. tadi pun gitu dia Gurunda sama saya minta datanya kan. Nah dibilang alegoris, datanya nggak dikeluarkan dia, malah datanya nggak sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Nah itu tadi dia kepepet juga mau larikan dari itu dari persoalan. Aku mau dikritik dulu sama Gurundaku. Moreh, tolong kritik saya agar kedepannya saya lebih bisa menghancurkan narasi-narasi dan argumentasi dari para pastor-pastor seperti itu tadi. Ini salah ini Mas Ardi. Justru setiap muslim itu guru-guru saya. Selama lidahnya lisannya masih basah sama syahadat, itulah guru saya. Kalau saya mah Masya apa? Allahu Akbar. Begini nih yang susah ini. Mau jawab apa kita coba? Nggak ada jawaban ini kita. Setiap muslim itu guru-guru saya itu. Selama lisannya masih basah sama syahadat, guru saya itu udah selesai. Jangan. Mantap. Semangat Pak Ketum. Mantap. Tapi itu. menurut Moreh Moto gimana Moreh? Jadi setiap hari Tritung dibidatkan, tiba-tiba pada saat diskusi kepepet ngambil datanya Tritung. Itu gimana menurut Moreh? Itu parah itu. Aduh, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tadi dia kayak gitu dia waktu masa pertama kan. Saya mah kata Tritunggal tuh nggak pernah lagi masuk ke room saya katanya.
Aduh. Kacau, kacau. Dia mau bahas ketuhanan. Tuhan saya itu, dia mau mengarahkan ke Tuhannya Islam sama nggak? Sama Tuhannya Israel. Kitabmu aja nggak jelas siapa yang nulis kok. Sangka saya Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Yod-Heh-Vav-He orang Israel gitu? Mungkin bisa kita jadikan Moreh bahan pertimbangan berpikir dan belajar. Gimana kita jawabnya, Moreh? Silakan. Sebenarnya dari pihak mereka yang menyamakan Yud-Heh-Vav-He ini dengan Allah gitu, karena mereka tuh lebih prefer ke Allah, karena esensinya Yud-Heh-Vav-He itu Ain Sof. Ain Sof itu, Ain itu tidak, Sof itu mirip sama Arabik, batas. Jadi Tuhan mereka itu tidak terbatas. Jika dia berjism, mempunyai bentuk atau mempunyai shape atau mempunyai form, berarti Tuhan itu terbatas, tidak dikurung oleh suatu koordinat, ruang dan waktu. Nah, Tuhan mereka itu seperti itu. Nah, Allah itu seperti itu. Allah itu tidak terkurung oleh ruang dan waktu. Jadi kalau di Islam itu kita tuh sebenarnya tidak mau menyamakan Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain, tapi mereka tuh yang merasa Yahudi ini lebih cocok Tuhan mereka itu disandingkan atau ya Tuhannya orang Islam itu lebih make sense untuk mereka samakan gitu. Kalau dari kita pribadi sih ya kita tetap berdiri sendiri, baik Tuhannya baik kitabnya gitu ya, tetap berdiri sendiri itu. Kalau dibandingkan dengan Tuhannya Kristen ya mereka ya jelas menolak gitu kan. Itu. Ya, luar biasa. Gitu Bang Haji ya. Tadi kalau umpamanya ditanya bahwasanya mereka lah ya Moreh Mutu ya yang menyamakan Tuhannya mereka dengan Tuhan kita. Ya namanya kan diskusi kan gini Bang Abdi. Diskusi ketika ditanya dia jawab. Nah, selesai nanti dia menjawab, kita terima jawaban dia, paham jawaban dia, nggak apa-apa dia boleh bertanya. Sedangkan itu dalam keadaan saya lagi bertanya, jawaban dia masih ngawur. Nah, dia udah nanya balik, saya nggak mau digiring. Memang juga diskusi kan gitu. Tadi udah munafik loh dia. Pada saat awal dia katakan hakim-hakim penulisnya adalah Samuel. Ketika saya buktikan penulisnya tidak diketahui, dia bilang ditafsirkan gitu kan. Ditafsirkan Samuel. Udah mulai. Sekarang saya tanya lagi. 1 Samuel siapa penulisnya? Ya Samuel. Nah, itu ditafsirkan nggak? Tidak ditafsir. Wah, dengan tegas dia bilang gitu kan. Saya tulis di sinilah. Setelah saya tunjukkan, nah ini siapa ini? Kok tidak diketahui Pak 1 Samuel? Nah, itu kan ditafsirkan. Ditafsirkan. Padahal barusan bilang tidak ditafsir. Itu diskusi kalau kayak gitu tuh kayaknya menurut saya nggak cocok gitu loh untuk masuk ranah diskusi orang dewasa. Cocoknya itu diskusi dengan anak-anak kecil yang mungkin bisa dibodoh-bodohi, dibohongi gitu. Kalau saya, lanjut teman-teman. Luar biasa banget Bang Gurunda, Bang Ardi ini. Aduh, terinspirasi banget nih, makasih Ardi. Bukan saya yang luar biasa. Yang luar biasa itu Allah Subhanahu wa taala. Allah, tidak ada yang lain selain Allah yang luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Tapi kan wasilahnya gara-gara antum. Enggak lah, saya belajar dari Pak Sekum. Alhamdulillah. Iya. Ya, ini ya teman-teman ya, saya juga di divisi Riau, hostnya dari divisi Riau, dipindah. pamer.
Begitu maksudnya? Mau kenalin diri aja. Kenal juga Bang Ardi. Aku dari Bandung. Promosi, Jawa Barat. promosi. Dari divisi Riau. Iklan Akimoto. Iklannya Bang More. Mantap, lanjut. Bentar aku ini apa isi air galon dulu sebentar. Siap, Mara. Siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Islam, Pak? Saya Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Bang. Alhamdulillahirabbil Abang sehat, ya? alamin. Alhamdulillah, Pak. Saya sehat, Pak. Alhamdulillah. Lanjut. Silakan, Pak. Ada yang mau ditanyakan ini kepada guru-guru kita, Pak? Ya, Iya, silakan. kebetulan saya sering di sini ya. Saya lihat perdebatan dan itu saya ikut tertarik juga untuk terlibat dalam hal seperti gini, Bang ya. Artinya kita mau menyuarakan kebenaran juga nih, gitu ya, Bang. Nah, namun ada beberapa yang menjadi ganjalan untuk saya, Bang. Misalnya seperti kalimat-kalimat ayat-ayat yang ada di Alkitab ini. Ini yang biasa ketika teman-teman dari Kristen ini bertanya, kita bertanya mengenai eksistensi ketuhanan, ya biasa diambil dari itu Yohanes 1 ayat 1, Bang ya. Nah, ini Yohanes 1 ayat 1 ini kalau kita korelasikan dengan Raja Kores itu gimana, Bang, kira-kira menurut abang-abang? Gimana, Bang? Itu benar-benar. Kalau memang Yohanes 1 Gimana? Yohanes Tadi 1 pertanyaannya? ayat 1, Bang. Jadi Yohanes 1 ayat 1 ini adalah ayat kerajaannya teman-teman sebelah ya. Biasanya ketika kita berbicara masalah ketuhanan Yesus, maka ayat ini yang biasa mereka gunakan untuk sebagai tameng untuk menjawab ya. Nah, pertanyaan saya, menurut abang-abang ini, kalau ayat ini kita komparasikan, artinya kita bantah dengan beberapa ayat yang memuat tentang Raja Kores, itu kira-kira gimana, Bang, korelasinya? Gimana Bang pertanyaannya Bang? Maaf. Nggak nyimak. Saya ulang, Bang ya. Jadi ayat yang Yohanes 1 ayat 1 ini pada mulanya adalah firman, lalu bla bla, kemudian gitu ya, Bang ya. Nah, pertanyaan saya, kalau ayat ini menurut saya ini bukan ditujukan ke Yesus gitu. Nah, ini sebenarnya ditujukan untuk Raja Kores. Ada beberapa ayat sebenarnya yang muat tentang Raja Kores ini gitu. Nah, menurut abang-abang kira-kira gimana kalau kita komparasikan ayat ini dengan Tuhan Moto nanti saya nambahin. Siap. Tuhan Moto silakan Tuhan. Kalau Raja Kores itu Raja Kores di mana? Yesaya 45 ya, 45 nomor 1 itu. Nah, itu bisa dilihat semua itu nanti siapa itu Kores. Jadi jika dicocokkan dengan perjanjian baru, maka ini akan tanda kutip, kalau dalam perspektif saya, akan melenceng dari kedua belah pihak. Yang pertama dari pihak Yudaism itu sama sekali jika dicocokkan ke perjanjian baru, Yudaism itu tidak pernah menganggap bahwa perjanjian baru itu kitab suci. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mayoritas dari teman-teman Kristen juga itu tidak menyambungkan hal ini dengan Raja Kores, karena implikasinya itu terlalu jauh, jaraknya itu terlalu jauh. Kalau ini termuat dalam kitab Yesaya, itu jarak Yesaya sama Yesus itu kurang lebih 600 sampai 700 tahun itu. Jadi kalau ini memang penggenapan ya, bukan nubuatan ya, penggenapan terhadap Raja Kores dalam perspektif Yudaism, pokoknya segala sesuatu yang dinubuatkan dalam tanah itu akan digenapkan dalam tanah sendiri, nggak akan pernah nyebrang keluar kitab di keimanan lain. Jadi dalam perspektif tanah seperti itu, dan dalam perspektif
teman-teman Kristen, Yohanes 1 ayat 1 itu biasanya untuk sebagai yang pertama pembentuk doktrin. Pada mulai firman bersama-sama dengan ilah, dan firman itu adalah ilah. Jadi disitulah dimana biasanya teman-teman Kristen memakai dasar untuk menyatakan ketuhanan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah pandangan itu untuk mengenai Jesus only. Nah, Theos di situ siapa? Theos itu kan nanti kan jadi Bapak. Ya disitulah bisa dianalogikan bahwa Yesus itu adalah Bapak. Itu kurang lebih dari aku. Silakan Bang Ozi. Oke, nambahin ya. Kalau saya sih bacain satu perik Tuhan ayat. Di situ di dalam Yohanes 1:13 itu disebutkan orang-orang itu tidak akan berarti kepada Yesus. Itu bisa jadi kepada orang-orang yang lahir atau yang ada, itu bukan dari hasil hubungan. Contoh seperti Adam. Gitu. Karena di 14 firman itu telah menjadi manusia. Firman ini adalah perkataan atau perkehendakan dari Tuhan. Gitu. Itu kan firman telah menjadi manusia, bukan hanya Yesus saja yang tidak adalah firman gitu, yang dari kehendak Tuhan. Contohnya Adam. Di dalam Kejadian 1:27 di situ kan disebutkan berfirmanlah Tuhan, ya kan, telah menjadikan manusia berbentuk rupanya. Dan di situ kan berarti firman itu telah menjadi manusia juga. Berarti kan di situ bukan hanya Yesus doang gitu. Di situ disebutkan orang-orang yang lahir yang ada, dan bukan dari keinginan manusia atau keinginan darah, tetapi dari kehendaknya Tuhan. Berarti di situ kan jamak. Soalnya kenapa di Yohanes 1:18 Tuhan itu tidak kelihatan. Apakah itu merujuk Yesus? Bisa jadi dalam Yohanes 1 ini gitu. Tapi apakah bisa dirujuk ke orang lain? Bisa jadi. Soalnya di 13-nya itu kan banyak orang-orang jamak gitu sih. Silakan ada menambahkan. Baik, saya tambahkan kebetulan ya, Ardiansa ini orangnya skeptis, jadi saya nggak mudah percaya, apalagi Yohanes 1 ayat 1. Saya nggak percaya kalau itu firman Tuhan. Itu ya, begitu. Makanya kenapa kalau Yohanes 1 ayat 1 itu ditulis oleh Yohanes, pertanyaan saya, Yohanes tahu dari mana? Nah itu. Jadi makanya saya agak susah kalau diajak diskusi mengenai apalagi diskusi berdua H2H gitu ya, diskusi diajak mengenai ketuhanan, mengenai ini, mengenai itu, mengenai korban penghapus dosa dan sebagainya, agak susah. Karena apa? Karena saya menggunakan firman Tuhan, dia menggunakan bukan firman Tuhan. Nah itu loh repotnya. Ya itu, kalau dia mengaku firman Tuhan, mari kita bahas dulu apakah Bibelmu itu firman Tuhan atau bukan, kan gitu. Iya betul. Nah, kalau saya bawa Al-Quran yang notabene firman Tuhan, saya sodorkan sebagai suatu dalil. Masa kalian nyodorkan ke saya ini suatu karangan sih, yang penulisnya nggak jelas siapa? Dapat dari mana? Lukas dapat dari mana? Penyelidikan. Siapa yang ngasih tahu Lukas? Orang-orang, siapa orangnya, namanya? Ayo. Nggak tahu dah. Gitu loh. Jadi makanya kenapa saya ini agak susah gitu. Kemarin Oji ngajak, Bang mau nggak lawan ini ya? Mau kalau bahas tema yang ini. Kalau bahas tema yang lain nggak mau saya. Pasti larinya ke Bibel mereka. Oh, ketuhanan di dalam Kristen ini menurut Lukas. Lukas siapa yang nulis? Itu bukan firman Tuhan, ngapain dibawa-bawa? Begitulah saudara. Lanjut teman-teman, saya izin sholat duhur dulu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya izin parkir akun di sini, boleh nggak? Boleh. Saya juga mau ini juga sama Abang Ardiansa. Aku nanti kan digali lama-lama rungkat. Ya siap. Izin sholat duhur dulu ya. Oke, lanjut teman-teman muslim yang lain ya. Oh ya, saya mau minta maaf dulu nih, barangkali tadi suara saya agak kelebihan teman-teman muslim, dan juga narasi saya agak menyinggung teman-teman muslim yang lain, dan juga mengecewakan teman-teman muslim yang lain. Saya mohon maaf teman-teman yang ada di atas maupun yang di bawah ya. Mohon maaf, mohon dimaafkan ya. Lanjut teman-teman, saya standby. Masya Allah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang di sini kan muslim semua nih, Bang Bian atau Bang Aan, ada yang mau dipertanyakan? Biar bisa diskusi lagi teman-teman. Iya bang. Oh silakan bang. Aan aja dulu. Iya mau bertanya tapi Bang Ardiannya lagi apa namanya lagi sholat tadi ya, nggak apa-apa kita menunggu aja itu. Tapi nggak apa-apa saya tanya di sini juga kan nggak apa-apa. Maksud maksud saya itu mau bertanya ketika ini saya ada apa namanya itu ada aplikasi yang saya main gitu. Jadi gimana tanggapan Gurunda semua di sini? Aplikasi apa itu bang? Kalau aplikasinya banyak, kalau saya main aplikasinya ini bang gitu. Contoh ya yang aku mainkan sekarang itu aplikasi Banyak pak, aplikasi game, aplikasi TikTok, YouTube, saya main semua. ada judi online juga Aplikasi banyak dulu, gitu. aplikasi itu. Mainnya main apa? Aplikasi Tantan, di aplikasi Yoyo, aplikasi Oh alah, Tuhan itu Tuhan, silakan Tuhan. Ya gimana itu? Masuk pertanyaan saya gitu. Jangan gitu. Kalau ada maksudnya itu kalau ada yang yang menista agama di situ tuh kira-kira siapa yang bisa saya laporkan di sini gitu maksudnya. Waduh itu masalahnya. Ya belum ada menyebar ke sana sih. Cuman sudah saya pernah bilang juga sama teman-teman. Tapi kalau nggak salah Ustadz Alwan udah ada di Hagu ya. Cuma satu-satu dari kita udah ada di situ gitu. Cuman kalau di aplikasi yang lainnya nggak tahu. Makanya saya mau tanya tadi Ustadz Ardiansyah, cuma dia lagi ini kan lagi sholat jadi nggak apa-apa. Tapi Bang Aan, itu kalau tadi abang sebut aplikasi Tanta ya. Nah itu bagaimana cara untuk kita bisa mengetahui kalau ada yang melakukan hal-hal seperti itu bang?